Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari 3 orang. Yang pertama, saya Fajar Johari dengan NIM 2021210518, dan di sebelah kiri saya. Perkenalkan, saya Nuriski Rahmadani dengan NIM 202121051115. Dan di sebelah kanan saya. Saya Tiara dengan NIM 2021210508. Di sini kami akan membawakan tema bisnis yang bertemakan bisnis buku elektronik. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu Pak Tamus Bintahir SPDM-Kom. Di sini kami akan membahas tentang bisnis buku elektronik dari kelompok 2. Nah, anggotanya itu terdiri dari 3 orang. Yang pertama yaitu saya Fadil Johari dengan NIM 2021210518, dengan saudari Tiara dengan NIM 2021210508, dan terakhir ada saudari Nuriski Ramadhani dengan NIM 202121051115. Nah, pada pembahasan kali ini kami akan membahas 9 poin. Yang pertama latar belakang, yang kedua manfaat, dan yang ketiga internet, keempat server, kelima itu IoT atau Internet of Things, yang keenam ada big data, yang ketujuh ada artificial intelligence, yang kedelapan augmented reality atau virtual reality, dan yang terakhir ada integrasi sistem. Nah, pada pembahasan latar belakang akan dibahas oleh saudari Nuriski Ramadhani. Kepada saudari Nuriski Ramadhani saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membacakan latar belakang. Buku elektronik atau e-book telah menjadi bagian integral dari industri penerbitan modern. Dengan kemajuan teknologi, e-book memberikan fleksibilitas dan kemudahan akses yang tidak dimiliki oleh buku cetak tradisional. Bisnis buku elektronik mencakup berbagai aspek, mulai dari produksi dan distribusi hingga pemasaran dan penjualan. E-book memungkinkan pembaca untuk mengakses berbagai judul dengan mudah melalui perangkat elektronik seperti tablet, e-reader, atau smartphone. Hal ini memungkinkan pembaca untuk membawa koleksi buku mereka kemana-mana tanpa perlu membawa buku fisik yang berat. Dalam konteks bisnis, e-book juga memberikan peluang bagi penulis dan penerbit untuk mencapai audiens yang lebih luas secara global. Dengan biaya produksi yang lebih rendah dibandingkan dengan buku cetak, e-book juga dapat menjadi pilihan yang lebih ekonomis bagi penulis independen dan penerbit kecil. Baik, yang kedua yaitu manfaat bisnis buku elektronik. Bisnis buku elektronik menawarkan sejumlah manfaat yang signifikan bagi pembaca, penulis, dan penerbit. Berikut adalah beberapa manfaat utama dari bisnis buku elektronik, yaitu 1. Akses gratis dan ekonomis. Buku elektronik dapat diakses secara gratis melalui situs-situs yang menyediakan e-book. Hal ini memungkinkan pembaca untuk mengoleksi buku dalam jumlah yang banyak tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar. Yang kedua, media informasi yang efektif. Buku elektronik berfungsi sebagai media informasi yang efektif, mirip dengan buku konvensional. Namun, e-book lebih mudah untuk dibuat dan dibagikan tanpa biaya, karena dapat dikirimkan melalui berbagai platform digital tanpa menggunakan jasa ekspedisi. Yang ketiga, fleksibilitas dan kemudahan akses. E-book memungkinkan pembaca untuk membawa koleksi buku kemana-mana tanpa perlu membawa buku fisik yang berat. Ini memberikan fleksibilitas dan kemudahan akses yang tidak dimiliki oleh buku cetak tradisional. Yang keempat, peluang global bagi penulis dan penerbit. E-book memberikan peluang bagi penulis dan penerbit untuk mencapai audiens yang lebih luas secara global. Dengan biaya produksi yang lebih rendah dibandingkan dengan buku-buku cetak, e-book juga dapat menjadi pilihan yang lebih ekonomis bagi penulis independen dan penerbit kecil. Dengan manfaat-manfaat tersebut, bisnis buku elektronik terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan perubahan preferensi pembaca. Internet yang digunakan bisnis buku elektronik. Dalam bisnis elektronik, internet digunakan untuk berbagai tujuan.
yang mendukung aktivitas bisnis tersebut. Beberapa pengguna internet dalam bisnis buku elektronik termasuk pertukaran informasi, katalog produk, media promosi, surat elektronik, bulletin boards, kuesioner elektronik, dan mailing list. Selain itu, internet juga memungkinkan untuk berdialog, berdiskusi, dan konsultasi dengan konsumen secara online, serta memfasilitasi pemasaran dan penjualan produk secara global dan interaktif. Dengan demikian, internet memainkan peran kunci dalam mendukung berbagai aspek bisnis buku elektronik, mulai dari pemasaran hingga interaksi dengan konsumen. Baik, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Nuriski Ramadhani atas materi yang telah dipaparkan. Selanjutnya untuk server yang digunakan pada bisnis buku elektronik akan dibacakan oleh Saudari Tiara. Kepada Saudari Tiara, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membacakan server yang digunakan di bisnis buku elektronik. Database server dapat memberikan layanan pengolahan basis data serta menerima permintaan klien untuk mengakses basis data pada server. Fungsi database server dalam bisnis buku elektronik sangat penting untuk mendukung berbagai aspek operasional. Berikut adalah beberapa fungsi utama dari database server dalam konteks bisnis buku elektronik. Yang pertama, penyimpanan data. Database server digunakan untuk menyimpan informasi terkait buku elektronik, termasuk detail buku, informasi penulis, data transaksi penjualan, dan informasi pengguna. Yang kedua, manajemen transaksi. Database server memungkinkan manajemen transaksi yang efisien, termasuk proses pembelian, pemesanan, dan pengiriman buku elektronik. Yang ketiga, pengelolaan katalog. Database server memungkinkan penyimpanan dan pengolahan katalog buku elektronik, termasuk metadata, deskripsi, dan informasi terkait buku. Yang keempat, interaksi pengguna. Database server mendukung interaksi pengguna seperti penelusuran buku, rekomendasi berdasarkan preferensi, dan manajemen akun pengguna. Yang kelima, analisis dan pelaporan. Database server memungkinkan analisis data untuk memahami tren penjualan, preferensi pengguna, dan kinerja bisnis secara keseluruhan. IoT yang digunakan bisnis buku elektronik. Internet of Things atau IoT memiliki berbagai potensi penerapan dalam bisnis buku elektronik. Beberapa potensi penerapan tersebut meliputi: yang pertama, peningkatan pengalaman pengguna. Melalui IoT, buku elektronik dapat berhubung dengan berbagai perangkat pintar seperti e-reader atau tablet untuk memberikan pengalaman membaca yang lebih interaktif dan personal. Misalnya, penanda buku elektronik yang secara otomatis menyimpan halaman terakhir yang dibaca. Yang kedua, manajemen stok atau distribusi. IoT memungkinkan pemantauan real-time terhadap stok buku elektronik dan proses distribusi, sehingga memungkinkan manajemen persediaan yang lebih efisien dan akurat. Yang ketiga, personalisasi konten. Dengan IoT, buku elektronik dapat disesuaikan dengan preferensi pembaca secara otomatis, seperti penyesuaian tampilan, ukuran font, atau rekomendasi buku berdasarkan riwayat bacaan. Yang keempat, analisis konsumen. IoT dapat digunakan untuk mengumpulkan data pengguna buku elektronik, seperti pola pembaca, waktu yang dihabiskan untuk membaca, dan preferensi bacaan, yang kemudian dapat digunakan untuk analisis konsumen yang lebih mendalam. Yang kelima, keamanan dan perlindungan hak cipta. Melalui IoT, buku elektronik dapat dilengkapi dengan sistem keamanan yang lebih canggih, termasuk perlindungan hak cipta dan manajemen akses lebih terkontrol. Dengan penerapan IoT,
Bisnis buku elektronik dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pengalaman pengguna, efisiensi operasional, dan pemahaman yang lebih baik terhadap preferensi konsumen. Adapun big data yang digunakan bisnis buku elektronik, big data memiliki berbagai manfaat dalam bisnis buku elektronik. Beberapa manfaatnya meliputi: yang pertama, analisis dan prediksi. Big data dapat digunakan untuk menganalisis penyebab masalah yang terjadi pada sistem, meminimalisir kegagalan dan memprediksi tren penjualan buku elektronik secara real time. Yang kedua, pengembangan produk. Informasi yang disimpan dalam big data dapat menjadi dasar untuk pengembangan produk buku elektronik dan pengambilan keputusan yang tepat untuk mengembangkan bisnis. Yang ketiga, efisiensi waktu dan biaya. Pengguna big data dapat mengurangi biaya penyimpanan data, mempercepat proses pengiriman dan penerimaan data, serta mengefisiensi waktu dan biaya secara keseluruhan. Yang keempat, deteksi anomali. Big data dapat membantu mendeteksi anomali atau aktivitas yang tidak wajar dalam aktivitas bisnis, serta membantu dalam perencanaan dan pengurangan anomali tersebut. Dengan penerapan big data, bisnis buku elektronik dapat memanfaatkan analisis data yang mendalam untuk meningkatkan efisiensi operasional, pengembangan produk, deteksi anomali, sehingga memberikan dampak positif pada keseluruhan bisnis. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penelitian atas materi yang dipaparkan. Selanjutnya saya akan membahas tentang AI atau Artificial Intelligence yang digunakan pada bisnis buku elektronik. Dalam bisnis buku elektronik, kecerdasan buatan atau AI memainkan peranan penting dalam berbagai aspek. Beberapa aplikasi AI yang relevan termasuk: yang pertama itu aplikasi data. AI digunakan untuk menganalisis data penjualan, preferensi pembaca, dan tren pasar, sehingga membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih cerdas. Yang kedua, personalisasi konten. AI memungkinkan personalisasi konten buku elektronik berdasarkan preferensi pembaca, seperti rekomendasi buku yang sesuai dengan minat pembaca. Yang ketiga, manajemen stok dan distribusi. AI dapat digunakan untuk memantau stok buku elektronik secara real time atau secara waktu nyata, dan mengoptimalkan proses distribusi untuk efisiensi yang lebih baik. Dan yang terakhir, pengalaman pengguna. AI dapat digunakan untuk meningkatkan pengalaman pengguna melalui fitur-fitur seperti penanda buku otomatis dan rekomendasi bacaan yang dipersonalisasi. Dengan penerapan AI, bisnis buku elektronik dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional, pengalaman pengguna, dan pemahaman yang lebih baik terhadap preferensi konsumen. Augmented reality atau virtual reality yang digunakan dalam bisnis buku elektronik. Dalam bisnis buku elektronik, baik augmented reality atau AR maupun virtual reality atau VR memiliki potensi penerapan yang menarik. Augmented reality atau AR adalah teknologi yang menambahkan informasi visual, audio, atau haptik pada dunia nyata yang ditampilkan melalui perangkat seperti smartphone, tablet, atau kacamata AR. Dalam bisnis buku elektronik, AR dapat digunakan untuk memberikan pengalaman yang lebih interaktif bagi pembaca, seperti menampilkan konten tambahan atau informasi yang disisipkan ke dalam lingkungan nyata. Contohnya yaitu penerapan AR dalam bisnis buku elektronik meliputi penggunaan elemen AR dalam game, hiburan, pelatihan, dan pendidikan. Adapun virtual reality, di sisi lain, menciptakan lingkungan virtual yang memungkinkan interaksi dengan lingkungan tersebut. Dalam konteks buku elektronik, VR dapat digunakan untuk menciptakan pengalaman membaca yang lebih imersif, memungkinkan pembaca untuk merasakan konten buku elektronik secara langsung melalui lingkungan virtual. Penggunaan VR juga dapat mencakup pemasaran dan penjualan, pendidikan, dan pengalaman pengguna yang lebih mendalam. Dengan demikian, baik AR atau maupun VR memiliki potensi untuk meningkatkan interaktivitas, pengalaman pengguna,
dan inovasi dalam bisnis buku elektronik. Yang selanjutnya yaitu integrasi sistem pada bisnis buku elektronik. Integrasi sistem dalam bisnis buku elektronik merupakan proses penggabungan dan sinkronisasi berbagai sistem informasi untuk menciptakan kesatuan yang lebih komprehensif. Hal ini dapat memberikan beberapa manfaat, antara lain yang pertama yaitu efisiensi operasional. Integrasi sistem yang memungkinkan pengguna sumber daya yang lebih efisien, menghilangkan duplikasi dan tumpang tindih dalam operasi bisnis. Data dan informasi dapat diakses dengan lebih cepat dan mudah, mengurangi kerja yang tidak perlu dan waktu yang terbuang. Yang kedua yaitu koordinasi yang lebih baik. Dalam integrasi sistem, koordinasi antara berbagai proses bisnis dapat ditingkatkan, memungkinkan alur kerja yang lebih efektif dan efisien. Yang ketiga yaitu peningkatan akses informasi dan analisis data. Integrasi sistem menyatukan semua proses dalam sebuah sistem besar dari hulu ke hilir. Dengan penempatan data terpusat, tahapan bisnis bisa lebih sederhana. Peningkatan akses informasi dan kemungkinan menganalisis data secara detail memberikan manfaat pada bisnis. Dengan demikian, integrasi sistem dalam bisnis buku elektronik dapat memberikan manfaat dalam hal efisiensi operasional, koordinasi yang lebih baik, dan peningkatan akses informasi serta analisis data. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.